Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Oktavia Darmayanti dari program studi S1 Kebidanan Transfer. Terima kasih. Waalaikumsalam. Mari Bu, silakan masuk. Ya, Silakan duduk Bu. ya, terima kasih. Baik Ibu, dengan Ibu siapa? Saya Ibu Nika. Baik, Ibu perkenalkan, saya Budana Ana Ibu. Gimana Ibu Nika, ada yang bisa bantu? Ini Bu Bida mau kemarin yang lanjutan yang kemarin saya mau nikah. Oh Bu Bida. iya Bu Nika. Oke Bu Nika, jangan malu ya. Ibu harus menceritakan keluh kesah Ibu, apa yang Ibu nggak ketahui boleh, saya coba rahasianya. Baik, ini kan Ibu yang kemarin habis kontrak catin perempangan itu ya? Iya. Mau nikah itu ya? Iya. Ini Bu Nika. Ini kan Ibu kan mau merencanakan pernikahan. Iya. Nikahnya kapan Bu? Nikahnya nanti bulan depan masih. Oh, masih bulan depan ya? Sudah suntik teteh belum? Sudah. Oh, sudah ya. Sudah 2 kali. Baru sekali yang kemarin kan Bu Bida. Nanti kontrol lagi berarti 1 bulan sebelum setelah yang kemarin itu ya. Iya. Nanti suntik ulang ya. Baik Ibu. Jadi gini, saya akan menjelaskan tentang screening pernikahan Bu ya. Dan calonnya mana calonnya? Lagi kerja Bu. Oh, kerja. Iya. Jadi Kan yang kemarin itu kita kan taruh jadi nggak boleh bertemu dulu. Oh, alah, gitu ceritanya. Iya. Aslinya mana suaminya? Asli orang sini aja kan? Iya, orang sini. Gitu. Jadi baru ketemu berapa kali kita arafnya? Belum bertemu. Baru kemarin aja daftar ke KUA itu pun juga coba cepat karena kan memang nggak boleh bertemu. Oh, gitu. Iya. Oh, jadi orang tuanya sudah kesini berarti kemarin, baru pas lamaran? Iya. Oh, Iya. gitu. Jadi gini Bu, ini kan Ibu kan mau merencanakan pernikahan Bu ya. Iya. Ini kan untuk mengetahui tentang kesuburan untuk kesehatan reproduksi Ibu, untuk mengetahui apakah ada masalah atau tidak, apakah Ibu subur nih, apakah Bapak subur nih, ada masalah enggak? Kan tujuan menikah itu kan juga untuk salah satunya untuk punya keturunan Bu ya. Iya. Jadi gini, untuk mengetahui kita subur atau enggaknya itu ada beberapa teknik pemeriksaan Bu. Yang pertama, ini juga bisa dilakukan calon pengantin perempuan atau laki-laki. Yang pertama itu pemeriksaan suhu tubuh basal. Ini Ibu nanti yang periksa. Yang kedua pemeriksaan semen. Nah itu kalau ini sih calon suami yang periksa. Terus ada juga pemeriksaan septic. Nah ini Ibu juga. Terus ada lagi pemeriksaan VERN dan juga uji pasca senggama. Tapi kan Ibu kan belum menikah nih. Iya. Nah itu bisa dilakukan nanti ketika Ibu sudah menikah. Nah, Iya. sejalan satu Bu ya. Kenapa iya? Yang pertama saya jelaskan tentang pemeriksaan semen dulu ya. Pemeriksaan semen ini itu nabung air mani. Jadi ini dilakukan pada laki-laki. Jadi tujuannya apa? Untuk mengetahui kualitas sperma dalam air mani, apakah itu sehatkah atau enggak, atau gimana, suburkah atau enggak. Nah seperti itu Bu. Jadi tekniknya, caranya seperti ini. Misalnya si calon suami ini tidak boleh berhubungan selama 2-5 hari. Jadi maksudnya perempuannya nggak boleh ya. Nah, maksudnya ini beraktivitas seksual misalnya mabuk ya, onani itu nggak boleh tuh selama 2-5 hari. Nah jadi selama itu sudah istilahnya tidak ada aktivitas seksual, nanti datang ke laboratorium si calonnya ini, nanti biasanya di sana ada kayak suatu kamar khusus. Nanti biasanya
dikasih apa namanya kayak nonton film gitu lah Bu. Jadi nanti film-film kayak gitu lah Bu. Jadi nanti dikasih tempat buat nampung spermanya. Nanti itu yang diperiksakan. Jadi begitu Bu. Jadi tapi juga nggak boleh juga kalau misalnya terlalu lama nggak ada aktivitas seksual, misalnya sampai 2 minggu, sampai 2 minggu tidak ada aktivitas seksual itu nggak boleh juga, karena juga kurang optimal. Karena kenapa kalau misalnya 2 sampai 5 hari, jadi kita mengambil kualitas sperma yang paling optimal. Jadi kita biar mengetahui oh ini bagus nih. Jadi seperti itu untuk pada laki-laki, dan hasilnya sih cepat aja sih 1 hari sudah ada hasil. Misalnya oh spermanya bagus nih, ada sehat, terus nggak ada masalah gitu. Terus yang kedua tentang pemeriksaan suhu basal tubuh. Nah, kalau ini ibu nih, jadi gampang banget Bu, tapi menggunakan termometer khusus Bu. Jadi syaratnya, jadi termometernya itu ditaruh di samping tempat tidur kita. Jadi ibu bangun tidur sebelum beraktivitas, nggak boleh makan, nggak boleh minum, ukur dulu suhu ibu. Jadi dicatat Bu. Jadi misalnya nih ibu setelah haid nih, hari ini bersih nih, besok nih kita ukur suhu basal ya. Hari pertama, terus nih sampai hari sebelum sampai ibu haid. Nah ditulis nih berapa suhunya ibu, dan tiap pagi ibu menulisnya. Nah nanti kalau ada kenaikan, kan suhu normal tubuh itu kan 35,5 sampai 36 Bu. Biasanya nanti ada kenaikan 0,5 dari suhu sebelum-sebelumnya. Bahkan 3 hari berturut ada lebih naik lagi, seperti itu naik. Ketika kenaikan suhu itu masalah suhu ibu. Jadi pakai termometer khusus Bu. Jadi syaratnya bangun tidur nggak boleh beraktivitas dulu, langsung ukur dulu suhunya. Ibu harus ada mencatat nih, oh aku suhunya dari ini, jadi saya harus berhubungan di hari ini, seperti itu. Terus ada lagi namanya pemeriksaan endosefik Bu. Nah dengan pemeriksaan endosefik itu kita juga bisa mengetahui kapan kita subur. Misalnya biasanya sih kalau kita habis haid 1 sampai hari ketiga itu tidak ada keluar endosefik itu nampak dari vagina setelah kita ya kan. Hari ketiga sampai kelima itu biasanya keruh dan kental. Nah setelahnya kemudian makin lama makin banyak, dan biasanya makin licin, elastis, dan kayak kulit telur lembut. Jadi kalau gini deh kayak melar, kayak elastis banget. Nah itu subur. Nanti setelah itu 2 minggu setelah itu ibu nggak akan keluar lagi tuh lendirnya, mendekati haid. Nah ketika ibu lendirnya ibu apa namanya licin, elastis, dan kenyal, dan elastis kelihatan licin, itu ibu adalah masa subur, seperti itu. Jadi kan dari apa namanya haid, ibu ingatin aja nanti kalau haid hari pertama, hari ketiga nggak akan keluar lendirnya. Nanti hari ketiga sampai kelima keluar masih keruh. Nanti makin banyak kan biasanya kan gitu ya. Ada satu siklus pasti ibu akan merasakan seperti itu. Nanti ibu bisa merasakan. Nah, ada lagi yang pemeriksaan uji Ver. Uji Ver itu menggunakan endosefik juga Bu. Ketika ibu pas masa subur nih, kita ambil endosefiknya, dibawa ke laboratorium, ditaruh kaca objektif, dia akan terlihat bentuk pakis. Nah tegas banget. Itu ibu masa suburnya seperti itu. Jadi misalnya misalnya sih kalau misalnya siklusnya ibu rutin, misalnya ini dari siklusnya ibu 30 hari, haid 7 hari misalnya, terusnya terjadi ovulasi ataupun masa subur itu di hari ke-12, 13, 14, 15. Biasanya masuk sudah di daerah sekitar itu Bu. Jadi harus berhubungan dengan itu. Terus kalau uji pasca senggama itu Bu, jadi syaratnya misalnya nih nanti kok misalnya belum hamil gitu kan, coba deh aku tes uji senggama misalnya ya Bu ya. Jadi pasca senggama itu ketika ibu bisa berhubungan 1-2 jam, ibu ke laboratorium, nanti endosefik ibu diambil, nanti diperiksakan di laboratorium apakah ada spermatozoa dalam lendir vagina tadi.
ada nggak kandungan itu, sekalinya ada, oh berarti aman aja, subur aja, suami ibu gitu loh Bu. Jadi kalau misalnya uji prestasi kandungan itu untuk mengetahui bisa nggak si sperma ini nembus menjadi serviks ibu gitu loh, seperti itu. Gimana Bu, ditanyakan Bu? Sudah jelas Bu dan Baik Bu, kalau sudah jelas, kalau nggak ada pertanyaan, saya mau review nih apa yang sudah tadi, boleh Bu ceritakan kembali sama saya biar Ibu paham saya benar nggak, nyampe nggak sama Ibu. Oh, jadi ada pemeriksaan yang 5 pemeriksaan tadi ya Bu Bidan ya. Jadi yang diambil lendir yang dari kewanitaan itu, kemudian sama diambil yang sperma laki-laki, kemudian bisa melihat dengan lendir kewanitaan yang lentur yang kayak putih telur itu ya Bu Bidan. Sama yang ini ya harus ngecek suhu itu ya pas setiap bangun tidur itu ya Bu Bidan. Sama habis berhubungan kok Iya. Baik Ibu, kalau gitu sudah jelas, nggak ada pertanyaan lagi. Iya sudah Bu Bidan. Baik, nanti kontrol ulang Bu ya kalau seandainya Ibu mau merencanakan kehamilan, perencanaan untuk kehamilan yang sehat, yang berkualitas. Nah, Ibu bisa kontrol ke sini nanti Bu ya. Nanti kalau bisa, kalau suami calonnya nggak kerja atau lagi libur, boleh ke sini ketemu sama saya lagi ya. Ya, baik Bu Bidan. Terima kasih ya Bu Ida. Terima kasih Bu Bidan. Setelah kita melakukan edukasi dan konseling, kita melakukan dokumentasi atas apa yang telah kita lakukan. Terima kasih.